Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu, Bapak, dan teman-teman semua. Terima kasih telah memberikan waktu kami untuk presentasi. Kami dari kelompok 4, tingkat 1, kelas B, Prodi D4 Keperawatan plus Profesi Nurse, ingin mengadakan percobaan uji ninhidrin dan uji denaturasi dalam rangka praktikum kelompok 4, yaitu kelompok kami. Sebelumnya, yang terhormat, PJ praktikum kami, yaitu Ibu Dr. Pramita Iriana, SKPM Biomed, lalu dosen pengampu kami yang membimbing kami, Bapak Ahmad Farurozi, ZS, SSI, MSC. Baiklah, sebelum kami memulai presentasi pada kali ini, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dipersilakan. Perkenalkan diri, nama saya Rifal Fauzan. Saya Erika Kepala. Saya Rizal Fajri. Saya Dilara Madina. Saya Raihani Senar Insira Ardana. Saya Delaresa Gita. Saya Roynaldo Gultom. Dan saya Faris Istighfar Ramadhani. Baik, yang pertama itu uji ninhidrin itu mempunyai tujuan. Yakni tujuannya itu adalah untuk mengetahui adanya asam amino dalam suatu sampel. Selanjutnya ada prinsip dasar. Uji ninhidrin merupakan uji umum karena semua asam amino atau protein yang mengandung sedikitnya satu gugus karboksil atau min COOH dan gugus amina min NH_2 bebas akan berinteraksi dengan ninhidrin atau triketon hidrindenahidrat menghasilkan CO_2 NH_3 dan aldehid beratom C=1 dari jumlah semula. Reaksi positif ditunjukkan dengan terbentuknya warna biru tua atau ungu, kecuali prolin dan hidroksiprolin berwarna kuning. Selanjutnya ada alat-alat yang diperlukan. Yang pertama itu ada tabung reaksi. Yang kedua itu ada pipet ukuran 2 mili. Lalu ada pipet tetes dan penangas air. Bisa dilihat ya teman-teman, bentuknya seperti ini. Baik, yang selanjutnya ada bahan uji atau biasa kita sebut itu sampel. Sampel itu ada 4 yang akan kita uji, yaitu ada albumin 2%, lalu ada pepton 2%, kasein 2%, dan gelatin 2%. Lalu yang selanjutnya ada ninhidrin 0,1% yang akan digunakan sebagai referensia, yaitu bahan kimia atau media yang diperlukan dalam pengujian di laboratorium. Lalu cara kerjanya, yang pertama itu masukkan masing-masing larutan sampel ke dalam tabung reaksi sebanyak 1 mili. 1 mili itu jika menggunakan pipet tetes itu sejumlah 20 tetes. Lalu setelah semuanya dimasukkan ke dalam tabungnya masing-masing, tambahkan 0,5 mili larutan ninhidrin 0,1% pada masing-masing larutan sampel, yang mana 0,5 mili itu sama dengan 10 tetes. Kemudian, panaskan ke dalam air mendidih di penangas air selama 10 menit. Selanjutnya hasil percobaannya. Dari albumin 20% mengandung kandungan asam amino. Dan hasil cobanya itu berwarna merah muda dengan endapan putih. Selanjutnya, pepton, gelatin, hasil ujinya berwarna bening dan tidak mengandung asam amino. Selanjutnya, kasein
Hasil ujinya berwarna bening dengan sedikit agak pekat, tetapi dia tidak mengandung asam amino. Dan yang terakhir adalah pepton yang berwarna ungu. Hasil ujinya berwarna ungu dan mengandung asam amino. Selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah pembahasan yaitu asam amino bereaksi dengan ninhidrin untuk membentuk produk yang disebut ungu ruheman. Namun, prolin dan hidroksiprolin menghasilkan senyawa berwarna kuning. Untuk uji ninhidrin, reagen ini memberikan warna spesifik ungu untuk asam amino. Dari beberapa asam amino yang diujikan, ternyata hanya satu yang memberikan warna ungu, yaitu pepton. Sedangkan albumin menghasilkan warna merah muda yang disertai dengan endapan putih, kasein, dan gelatin. Menghasilkan warna bening, tetapi bening pada kasein lebih pekat. Next. Lalu kesimpulannya yaitu dari uji ninhidrin dapat disimpulkan bahwa hasil reagen ini memberikan warna spesifik ungu dan endapan putih untuk asam amino, sehingga dapat dikatakan bahwa pepton dan albumin termasuk dalam asam amino bebas, sedangkan kasein dan gelatin bukan termasuk asam amino bebas. Next. Baik, selanjutnya yaitu uji denaturasi. Tujuan dari uji denaturasi yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi atau menguji gugus fungsi yang terdapat dalam suatu protein melalui reaksi reagen. Yang kedua yaitu untuk mempelajari beberapa reaksi uji terhadap asam amino dan protein. Okay, next. Sebenarnya prinsipnya yaitu denaturasi protein merupakan perubahan struktur protein akibat pengaruh dari perubahan suhu, perubahan pH, radiasi, deterjen, dan perubahan jenis pelarut. Next. Untuk alat-alatnya, yaitu ada pipet tetes, gelas ukur, beker gelas, next, tabung reaksi, rak tabung reaksi, pengaduk, cawan porselin, pembakar spiritus, kaki 3, Selanjutnya reagenisea. Pertama, larutan HCl, kedua, larutan NaOH, ketiga, larutan buffer asetat, keempat, aquades. Selanjutnya, bahan uji, yaitu albumin telur. Selanjutnya, cara kerja. 1. Menuangkan masing-masing 2 mili albumin ke telur ke dalam 4 tabung reaksi dengan larutan yang berbeda. Yang kedua, memanaskan sampai mendidih selama beberapa menit dengan api kecil, kemudian dinginkan pada temperatur kamar dan tempatkan di rak tabung reaksi. Yang ketiga, lalu mengamati perubahan yang terjadi dan catat. Selanjutnya. Selanjutnya ada hasil, di sini ada hasil pengamatannya, yaitu bahan uji dan perlakuannya. Ada yang pertama albumin telur plus air atau aquades. Pengamatannya terjadi pengumpalan atau perubahan dari cair menjadi padat. Yang kedua ada albumin telur plus larutan buffer asetat pH 4,7. Pengamatannya itu keruh endapan putih.
Yang ketiga ada albumin telur plus larutan HCl kurang 0,1 m. Pengamatannya di sini larut warna putih keruh. Nomor 4, albumin telur plus larutan NaOH. Pengamatannya itu larut dan warnanya bening. Next. Ada pembahasan juga di sini pada proses denaturasi terjadi perubahan sifat-sifat dari protein yang dipanaskan pada suhu minimal 60 derajat Celcius. Dan dengan penambahan asam atau basa akan menyebabkan protein tersebut terdenaturasi. Di mana susunan 3 dimensi khas dari rantai polipeptida terganggu dan molekul ini terbuka menjadi struktur acak yang kita lihat seperti berbentuk tali, namun tidak menyebabkan kerusakan pada struktur kovalennya. Next. Sini juga ada kesimpulannya, yaitu pertama, molekul protein mempunyai daya kelarutan minimum pada pH isoelektriknya. Pada pH isoelektriknya, beberapa protein akan mengendap dari larutan. Kedua, denaturasi protein dipengaruhi oleh perubahan suhu, pemanasan, pH, radiasi, deterjen, dan perubahan jenis pelarut. Yang ketiga, semua sampel protein pada percobaan ini mengalami denaturasi atau terjadinya kerusakan pada struktur sekundernya, tersier maupun kuartenernya, sehingga semua sampel proteinnya membentuk beberapa endapan yang sangat kecil. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga apa yang kami presentasikan menuai hasil yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.